Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Mojo Official. Terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga channel ini semakin berkembang. Dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan bisa bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lakon wayang. Sebelumnya sudah kita bahas tentang Raden Baroto dan Adeking Negoro Hastinapura. Pada kesempatan kali ini kita lompat ke Saptawarga. Mengapa demikian? Kok tidak melanjutkan Hastinapura? Supaya ini nanti terlihat ada runutannya bahwa Hastinapura, Saptawarga, dan nanti juga Ayodhya, tempat negaranya Sri Romowijaya itu, leluhurnya Sri Romowijaya, ini ada kaitannya, ada hubungannya. Sehingga nanti ke depannya pada saat kita bercerita dan lompat sedikit ke arah Ramayana, ada koneksi, gitu, ada hubungan, Mas Yan. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai Resi Manumayasa. Wayangnya seperti apa? Sebenarnya tidak ada wayang baku mengenai Resi Manumayasa, khususnya Resi Manumayasa yang masih muda. Selama menggunakan wayang wujudnya itu Satriya dan Brahmana. Misalnya, bisa aja menggunakan wayang seperti ini. Ini kategori wayang Katongan. Ini sekilas mirip Raden Permadi, Raden Janaka, tapi pakai sampur. Bisa pakai wayang seperti ini, tidak ada masalah. Karena wayang seperti ini juga sering digunakan untuk tokoh-tokoh tertentu tergantung dalangnya, manut dalange. Misalnya di era Ramayana awal, ini bisa digunakan untuk Raden Regowo atau Sri Romowijaya waktu masih muda. Atau juga pada saat era Poncowati Dendo, ini sebagai Raden Lesmana Widagdo, ini juga bisa. Atau juga mungkin menggunakan wayang yang seperti ini wayang kayak Arjuna selendang, tapi wajahnya ini gemblengan, pakai sampur juga, ini juga bisa. Loh, wayang yang seperti ini kan kadang dipakai untuk sekutrem. Oh iya, biasanya yang dipakai untuk tokoh sekutrem itu yang wajahnya hitam. Kalau ini kan gemblengan, memang wayangnya mirip. Misalnya yang dipakai untuk sekutrem itu wayang yang ini, wajahnya hitam. Ya sebenarnya ya bisa dibilang sama saja. Ini kategori wayang Janaka selendang, Janaka sampur. Jadi Manumayasa pada saat masih muda pakai wayang ini juga bisa. Jika image mengenai wayang sekutrem itu sudah terlanjur melekat di sini. Tapi jika seandainya tidak menggunakan wayang ini, namun menggunakan wayang yang ini juga tidak masalah gitu. Nah, di dalam kesempatan bercerita sekarang ini kita gunakan wayang ini, analoginya wayang inilah. Dalam kesempatan kali ini anggap saja ini tokoh Manumayasa. Siapa Manumayasa itu? Atau pada saat sudah sepuh, sudah tua, dikenal dengan nama Resi Manumayasa. Nah, Resi Manumayasa itu secara silsilah dia itu masih keturunannya Sanghyang Brahma dengan Batari Sarasyati. Nah, Sanghyang Brahma dan Batari Sarasyati itu punya anak namanya Brahmana Sadara. Nah, Brahmana Sadara itu memperistri Batari Srihuni. Srihuni, kalau Srihuning itu kan Mustika Tuban, itu kan ada tembangnya sendiri. Kalau ini Batari Srihuni. Nah,
Brahmana Sadara dengan Batari Srihuni itu punya putra namanya Parikenan. Nah, Parikenan itu punya istri namanya Dewi Brahmaneki. Nah, Resi Parikenan itu gugur di tangan Ratu Yaksa, Ratu Giling Wesi namanya Prabu Srikala. Nah, Parikenan dengan Dewi Brahmaneki tadi punya putra namanya Manumayasa atau Kaniyasa atau Kanwa. Tuh. Ini yang akan kita bahas sekarang ini tokohnya. Jadi Manumayasa atau Kaniyasa atau Kanwa adalah tokoh yang sama. Dia adalah putranya Resi Parikenan. Nah, misalnya kalau kita lompat di lakon Kresna-Duta, itu kan ada dewa-dewa yang menyertai Prabu Sri Bathara Kresna datang ke Ngastina. Yang kadang ada gambarnya juga kan, yang Prabu Kresna di situ ditemani oleh Resi Narada, Kanwa, Janaka, dan Rama Parasu. Nah, Resi Kanwa itulah yang menjadi saksi dumadine perang Baratayuda, yang menyertai Prabu Kresna di lakon Kresna-Duta itu adalah Resi Manumayasa atau Resi Kaniyasa atau Resi Kanwa. Nah, ini yang akan kita bahas tokohnya di malam ini. Manumayasa itu merupakan pendiri pertapan Saptawarga. Dia punya cantrik namanya Putut Supalawa. Itu merupakan kera putih mirip Anoman, tapi nggak pakai kuku Pancanaka. Jadi ada kera putih namanya Putut Supalawa. Putut Supalawa itu kabarnya dia itu berguru kepada Resi Manumayasa untuk menenangkan diri karena hatinya itu ada rasa cemburu kepada Senggono atau Anoman. Mengapa dia cemburu pada Anoman? Karena Anoman lebih dikasihi oleh Bathara Bayu. Kabarnya begitu. Nah, itu ceritanya seperti kalau kita lihat itu legenda Kera Sakti itu, film kungfu. Itu kan juga ada lawannya Sun Gokong, namanya kalau nggak salah Kera Tumpe. Kurang lebih kasusnya seperti itu. Jadi dia cemburu atau dia itu merasa disaingi oleh Anoman. Namun dia sadar bahwa itu adalah watak yang tidak baik dan dia harus mendekati Brahmana yang sudah mupus kasutapane, artinya sudah bisa mengendalikan jiwanya dengan sangat baik. Makanya itu Putut Supalawa berguru atau dia menjadi santri atau dia menjadi cantriknya Resi Manumayasa ini. Nah, pada saat sedang asik dengan cantrik-cantriknya, tiba-tiba Resi Manumayasa didatangi oleh Janggan Semara Santa, manusia yang wujudnya bulat gendut, yang dikejar-kejar oleh 2 ekor harimau. Satu harimaunya itu warnanya putih, satunya warnanya merah. Janggan Semara Santa itulah Semar Badranaya.
Jadi Semar turun ke Ngarcopodo, bertemu dengan Trah Saptawarga yang pertama, itu adalah pendirinya Saptawarga ini, yaitu Resi Manumayasa. Nah, singkat cerita, Resi Manumayasa berhasil menaklukkan dua macan tadi yang mengejar Janggan Semoro Santo, dan ternyata macan itu adalah macan Malian. Maliannya seorang bidadari. Bidadari itu yang bernama Betari Kaniraras dan Betari Kanastren. Betari Kaniraras itu dan Betari Kanastren merupakan anak atau putrinya Sanghyang Bathara Hira. Betari Kaniraras kemudian diperistri oleh Resi Manumayasa, sedangkan Betari Kanastren menjadi pasangannya Janggan Semoro Santo atau Semar. Nah, pernikahan Resi Manumayasa dengan Betari Kaniraras melahirkan seorang putra yang namanya Sekutrem. Jadi pada saat Betari Kaniraras itu mengandung bayi Sekutrem, itu Betari Kaniraras nyidam buah-buahan yang berada di tengah hutan. Itu yang namanya buah Sumarwono. Buah Sumarwono namanya. Nah, buah Sumarwono itu di tengah hutan itu dijaga oleh Gandharwa yang namanya Gandharwa Satrutopo. Jadi Gandharwa Satrutopo itu Gandharwa yang jiwanya Brahmana. Dia tidak betah melihat kerusakan jagat, namun dia tidak tahu harus bagaimana ikut dandani kahanan jagat yang rusak. Makanya pada saat Manumayasa bertemu dengan Gandharwa Satrutopo untuk meminta buah Sumarwono, Gandharwa Satrutopo memperkenankan, namun dia minta diizinkan untuk menjalankan dharma bersama putranya yang akan lahir nanti. Jadi kalau di sanggit wayang umumnya itu Gandharwa itu nyusup kepada manusia, tapi itu kan menurut logika sekarang jadi aneh, itu kan jadinya kayak orang kerasukan. Kalau menurut pemahaman saya yang tepatnya itu dia itu semacam menjadi khodamnya atau sebagai pendampingnya, teman pendamping. Jadi Gandharwa tetap di alamnya Gandharwa, sementara manusia di alamnya manusia itu. Kemudian singkat cerita, Betari Kaniraras melahirkan seorang putra yang bernama Sakutrem. Sakutrem itu yang wayangnya tadi saya sampaikan, yang seperti Arjuna selendang seperti ini, yang wajahnya hitam. Jadi mirip sekali dengan wayang Arjuna atau Janaka, namun dia pakai sampur. Ini nanti akan ada pembahasan khusus karena ini adalah Brahmana di negara Ngayodya pada saat pemerintahan Prabu Dasarata atau bapaknya Sri Rama Wijaya. Jadi Sri Rama Wijaya pernah menjadi muridnya Resi Sekutrem. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita ke Resi Manumayasa dulu. Nah, Resi Manumayasa itu
itu punya musuh namanya Resi Dwapara. Jadi Resi Dwapara itu merupakan gurunya Resi Maruta. Resi Maruta merupakan gurunya Kangsadewa, gurunya Prabu Baka, gurunya Jarasandha, gurunya Raja Mala, dan gurunya Burisrawa. Nah, Resi Dwapara itu mengapa memusuhi Resi Manumayasa? Karena Manumayasa agamanya beda dengan agama Dwapara. Bahkan Manumayasa oleh Begawan Dwapara atas hasutan muridnya Dwapara yang bernama Kalmasapada itu mengadu domba Resi Manumayasa dengan Prabu Partawijaya. Prabu Partawijaya itu adalah Prabu Purnawijaya yang juga punya lakon tersendiri di lakon Kunjara Karna. Ada raksasa yang bernama Kunjara Karna, dia mendatangi neraka dan ternyata di situ ada suatu persiapan untuk menyiksa orang, dan orang itu yang mau disiksa adalah sahabatnya sendiri, yaitu Partawijaya atau Pranawijaya atau Purnawijaya. Nah, itu ada lakonnya sendiri. Resi Manumayasa pernah diadu domba oleh Begawan Dwapara dengan Prabu Partawijaya. Itu sebenarnya awalnya yang ngurup-ngurupi adalah muridnya Resi Dwapara yang bernama Kalmasapada. Kenapa? Karena Kalmasapada itu tertarik dengan putrinya Prabu Partawijaya atau Purnawijaya yang bernama Dewi Sati atau Dewi Andresyanti, yang notabene wanita itu adalah calon istrinya Resi Sakri yang tidak lain adalah cucunya Resi Manumayasa. Jadi Resi Manumayasa ini punya anak namanya Resi Sekutrem. Resi Sekutrem punya anak namanya Resi Sakri. Resi Sakri punya anak namanya Begawan Parasara. Begawan Parasara punya anak namanya Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa itulah kakeknya Pandhawa dan Kurawa. Itu urutan Saptawarga begitu. Nah, namun hasutan dari Kalmasapada itu singkat cerita tidak mempan, dan Dewi Sati berhasil tetap diperistri oleh Raden Sakri. Namun di situ Kalmasapada tetap menaruh dendam. Bagaimana caranya menyingkirkan Sakri itu. Nah, Sakri itu punya nama lain yaitu Raden Saktya. Nah, itu nama lainnya. Singkat cerita, fitnah yang disampaikan oleh Begawan Dwapara itu tadi tidak mempan, dan Begawan Dwapara dalam peperangan berhasil dibunuh oleh cantriknya Resi Manumayasa yang wujudnya kera putih yang mirip Anoman tadi, yaitu Putut Supalawa. Tuh. Resi Manumayasa ini, Resi Kanwa ini sangat ahli di dalam hal membuat senjata. Tapi juga laku Brahmananya itu juga luar biasa. Jadi
Singkat cerita, dia adalah pendiri Pertapan Saptawarga. Kemudian Pertapan Saptawarga diteruskan oleh putranya Resi Manumayasa yang bernama Sekutrem. Kemudian lanjut lagi ke Resi Sagri. Kemudian lanjut lagi ke Begawan Parasara, Resi Abhyasa. Dan setelah Resi Abhyasa muksa yang duduk di Pertapan Saptawarga itu nanti Resi Matswapati yang sebelumnya adalah Raja Wirata, yaitu Prabu Matswapati. Jadi kalau Pertapan Saptawarga setelah sepeninggalannya Begawan Abhyasa itu yang duduk sebagai brahmana di situ adalah Prabu Matswapati, sementara Pertapan Talkondo tilas pertapane Begawan Bisma yang duduk sebagai brahmana selanjutnya adalah Resi Curiganata atau waktu mudanya itu yang bernama Raden Kakrasana atau Prabu Baladewa. Nah, itu. Jadi ada urutan itu. Jadi Resi Manumayasa kurang lebih lakonnya seperti itu, tidak banyak lakon untuk era sebelumnya Pandhawa. Jadi yang banyaknya ada itu silsilah-silsilah. Kalaupun ada lakon itu paling seputar ontran-ontran di kayangan diserbu oleh Ratu Buta siapa gitu misalnya. Ratu Buta siapa, terus nyerbu kayangan, dewa nyari jagonya misalnya Manumayasa, karena dia menjadi jagone dewa, berikutnya disebut dengan Kaniyasa. Nah, bisa seperti itu. Tapi secara intrik politik dan yang lain-lain itu relatif kurang kalau untuk lakon-lakon dalam tanda kutip lakon tua. Seperti itu. Jadi kalau lakon terkait Resi Manumayasa itu yang paling sering ditampilkan misalnya ya Resi Manumayasa bertemu dengan Janggan Smarasanto atau Semar Badranaya. Tuh. Nah, nanti selanjutnya ini kan masih Saptawarga. Setelah Resi Manumayasa, kita rencananya akan bahas Resi Sekutrem, putranya Resi Manumayasa. Kenapa? Karena Resi Sekutrem itu yang memiliki sapi yang sangat istimewa, di mana sapinya itu dicuri oleh Wasu. Ada 7 Wasu yang mencuri, dan ada satu pemimpin Wasu yang menginisiasi pencurian itu, dan Resi Sekutrem marah mengkutuk mereka sehingga mereka nanti harus menjalani hidup untuk dilahirkan kembali. Dan pimpinan Resi yang mencuri atau pimpinan Wasu yang mencuri sapi itu kelak lahir dari rahimnya Dewi Gangga, lahir dengan nama Dewabrata yang pada saat dewasa sampai sepuh bernama Begawan Bisma. Jadi ada kaitannya. Ini cerita tentang Saptawarga, tapi nanti begitu bahas Sekutrem ada kaitannya dengan Ngastina. Yang Ngastina itu di mana Dewabrata adalah putranya Prabu Sentanu. Prabu Sentanu putranya Prabu Pratipa, dan itu keturunannya Raden Barata yang sudah kita bahas sebelumnya, Raden Barata. Dan Sekutrem juga merupakan gurunya Sri Rama Wijaya. Jadi ini eranya jelas bahwa eranya Rama Wijaya, eranya Anoman, eranya Putut Supalowo itu selevel lah eranya gitu, level. Sehingga nanti pada saat kita lompat misalnya dari cerita tentang Saptawarga atau Ngastina, kita lompat sebentar ke Ayodhya, nanti juga ke Alengka atau ke misalnya Lukapala, itu ada sambungannya karena notabene satu level sejarah gitu. Itu mengenai Resi Manumayasa selaku pendiri Pertapan Saptawarga, kurang lebih
Ceritanya demikian. Terima kasih. Semoga cerita ini bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Apa yang diambil hikmahnya? Setidaknya bahwa seseorang itu harus memiliki suatu dharma yang dijalankan, dan mudah-mudahan dharma yang dijalankan itu membawa berkah, dan keberkahan itu sampai turun-temurun ke anak cucunya terus. Sebagaimana Resi Manumoyoso. Bahkan Resi Manumoyoso itu di akhir hayatnya dia itu mukso dan diangkat menjadi dewa panjangkep paseksen perang Bharatayuddha itu yang bernama Resi Kanwa. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.